0344. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Yang pertama ada mengingat mati. Disunahkan bagi setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian, karena mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian dapat di depan matanya, sebab mengingat akan menghalangi dan menghentikan seseorang berbuat maksiat, dapat mendorongnya beramal ketaatan. Yang kedua ada golongan manusia dalam mengingat kematian. Yang pertama ada duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia akan melakukannya sambil meratapi dunia ini, akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Yang kedua ada yang bertobat. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat kematian sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Yang ketiga ada arifin. Orang yang arif senantiasa mengingatnya kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seorang yang tengah dipabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Kemudian ada keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Alasan keutamaan ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya, dan mendorong seorang untuk mempersiapkan diri dari kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dengan mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Kemudian ada agar hati selalu ingat kematian. Manusia lalai dari kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan orang-orang yang mengingat kematian dan hatinya kosong atau dengan sibuk dengan bergelimangnya harta duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal ini itu tidak akan membuktikan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga ia ingat hanya kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak berpergian melintas padang pasir luas penuh bahaya. Kemudian ada salah kaprah dalam mengingat kematian. Sebagian kaum muslimin bisa jadi salah paham dan masuk hadis berbaiklah mengingat kematian ketika mereka diperintahkan untuk mengingat hal-hal yang mengerikan dan seram. Misalnya, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut, engkau akan mati mengenaskan seperti tertabrak sesak napas tiba-tiba atau kena serangan jantung. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimulihkan dengan 3 perkara, yaitu bersegera dalam bertaubat, 2 hati yang kona'ah, dan 3 bersemangat melakukan ibadah. Persiapan yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu menunda taubat, tidak rida terhadap pemberian Allah, malas beribadah. Begitulah banyaknya manfaat mengingat kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut orang yang beda adalah orang yang mengingat kematian dalam persiapan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita mempersiapkan sesuatu, pasti kita akan sering mengingatnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.